Oke, ketemu lagi dengan Coach Billy. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Adik-adik semua, kita lanjutkan pembahasan Tryout Fabulous kita. Dan untuk kesempatan kali ini, Coach Billy bukan membahas, tetapi hanya kemudian menyampaikan hasil dari bahasan pengajar yang mengampu untuk materi subtes PPU dan PBM. Jadi, di kesempatan video kali ini, Coach Billy hanya menyampaikan apa yang sudah dibahas, yang mana nanti bisa Anda cocokkan dengan apa yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Kalau nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, Anda boleh tanyakan ke instruktur atau pengajar di tempat Anda belajar, atau kemudian juga boleh tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar yang ada di bawah video berikut ini. Oke, untuk menghemat waktu, langsung aja Coach Billy bagikan soal kemarin yang harus kita bahas. Ya. Oke, tentang pengetahuan pemahaman umum. Jadi kemarin tentang pengetahuan pemahaman umum yang kemudian kita akan bahas. Kebetulan untuk pengetahuan dan pemahaman umum ini ada 10 soal kemarin yang disiapkan, dan kemudian Anda semua diberikan waktu mengerjakan selama 12 menit. Dalam PPU ini biasanya berisi tentang teks-teks panjang yang kemudian pertanyaan terkait dengan teks yang ada di atas. Tips saja untuk mengerjakannya selalu sama, Anda jangan membaca teksnya terlebih dahulu, tetapi Anda boleh lari langsung ke pertanyaannya. Oke, kita masuk aja. Ini ada teks untuk bacaan untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Oke, tapi ketika ini supaya Anda tahu isinya tentang apa, Anda juga nanti boleh membaca karena waktunya sudah longgar. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Kata penghubung yang tidak tepat dalam teks di atas adalah, jawabannya adalah kata penghubung atau. Kebetulan kata penghubung atau ini terletak di kalimat yang keempat. Itu kalimatnya, untung teknologi kini sudah membantu bukan kalimat keempat ya, kalimat kelima. Banyak orang tidak perlu lagi menenteng kamus tebal yang berat atau membelinya dengan harga mahal. Atau di sini kurang tepat, karena sebenarnya yang dibicarakan adalah satu, kalau mungkin boleh dikatakan ini adalah kalimat majemuk setara atau apa. Jadi harusnya bukan menggunakan atau, tetapi yang lebih tepat menggunakan kata hubung dan. Jadi kata penghubung yang tidak tepat dalam teks di atas itu adalah atau. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Masih bacaan yang sama. Di soal kedua yang ditanyakan, kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terdapat dalam kalimat ke. Secara pembahasan kunci jawabannya adalah kalimat yang keenam, di mana di kalimat keenam itu tiba-tiba muncul kata jadi. Kamus adalah buku yang sangat penting mengiringi kehandalan bahasa sebuah bangsa. Jadi kalimat keenam itu dianggap kalimat yang tidak tepat. Kalau Anda ingin tahu alasannya, tentu bukan couplingnya Coach Billy untuk membahas, karena disiplin ilmu Coach Billy bukan di ilmu bahasa Indonesia. Coach Billy hanya menyampaikan kunci jawaban yang sudah dibahas oleh pengajar. Jadi yang tidak tepat adalah yang kalimat ke-6. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Masih di bacaan yang sama karena ada 4 nomor di situ. Soal ketiga adalah istilah kata peneroka memiliki makna. Kebetulan kata itu ada di kalimat ke-7. Di baliknya tersimpan sejarah para peneroka bahasa yang membuka jalan orang belajar berbahasa melalui kata-kata. Kata peneroka itu memiliki makna perintis. Secara kunci, jawaban yang Coach Billy terima adalah perintis B. Lanjut ke soal keempat.
Soal keempat, perbaikan kalimat ketiga. Jadi isinya bahasa Indonesia banget ya. Kalimat ketiga itu definisi dari KBBI yang paling sering digunakan. Nah, itu kurang tepat kalimatnya dan diperbaiki dengan C. Kegunaan dari KBBI itulah yang sering digunakan orang awam. Jadi, secara makna bahasa dan ilmu bahasa, kalimat ketiga itu lebih tepat dirubah seperti yang C. Oke, itu tentang bacaan 1-4 seperti itu di PPU. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima ini mirip-mirip tentang kemampuan verbal, jadi kayak analogi. Mungkin ini semua nggak ada masalah, insya Allah. Kemarin semua Smart Generation, adik-adik semua relatif banyak yang benar. Awan, cumulus, badai, itu namanya ya. Jadi ada awan cumulus, berarti kalau badai, ada yang namanya badai Dennis. Oke. Ini saya rasa lebih ke arah pengetahuan Anda tentang membaca ya, tentang hal-hal yang terkait dengan awan, badai dan seterusnya. Oke, relatif banget. Dan itu adalah jawabannya adalah badai Dennis. Oke. Sip. Lanjut ke soal yang ke-6. Nah, ini tentang bahasa Panda, yang mana ini adalah materi baru yang keluar di UTBK 2020 kemarin. Dan waktu tryout kita coba munculkan juga bahasa Panda. Jika dalam bahasa Panda COULD ditulis sebagai BNTKC dan MARGIN ditulis sebagai LZKFHM, bagaimana MOULDING ditulis dalam kode. Kalau ini mungkin bisa dijelaskan dengan lebih sederhana. Kalau Coach Billy ingin menyampaikan sederhananya begini, Anda bisa lihat huruf yang sama dalam MOULDING dengan apa yang ada di atas. Yang terlacak di sini kan paling gampang ini. Ketika kita di sini mempunyai O, dikodekan sebagai N. Maka kalau O molding ada di huruf kedua, maka huruf kedua jawabannya harus menggunakan N. Dan menggunakan N itu ada dua pilihan, yaitu antara B dan C. Maka Anda tinggal melihat huruf ketiga. Huruf ketiga di sini U. Di sini U ternyata dikodekan cold itu sebagai T. Jadi kalau ada U berpasangan dengan T. Codingnya seperti itu. Maka yang di sini U, maka huruf ketiganya juga harus T. Dan huruf ketiga T itu adalah C. Jadi Anda cukup mencocokkan dua huruf, langsung beres, yaitu N dan T. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, jadi Anda cukup melihat huruf O berpasangan dengan N, U berpasangan dengan T. Tanpa harus melihat margin, itu juga nggak ada masalah. Kalau Anda mau lihat margin juga nggak masalah, M-nya berarti dengan L, dan semuanya L yang pertama. Seperti itu bahasa Panda. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke soal ke-7. Masih teks juga dan sama, Anda tidak harus membaca terlebih dahulu karena bacaannya cukup panjang, ada 3 paragraf, ada kata yang dicetak tebal. Oke. Nah, kita ke pertanyaan ke-7. Apa kata yang dirujuk oleh kata bercetak tebal di paragraf kedua? Yuk, kita coba lihat paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua itu kalimat ketiga ada kesan bahwa justru itulah individu dapat bertahan. Jadi ada kesan bahwa justru itulah individu dapat bertahan. Tentu Anda tidak bisa memahami hanya sepenggal ini, akhirnya Anda harus membaca dari yang awal tadi dan seterusnya. Ketika Anda sudah membaca itu, ternyata secara bahasan bahwa itulah yang dicetak tebal itu apa istilahnya? Kata yang dirujuk oleh kata yang bertebal paragraf 2 adalah humor sinis. Jadi yang tepat itu adalah itulah itu menunjuk kepada humor sinis. Seperti itu pembahasannya. Oke. Lanjut ke soal yang ke-8.
Hubungan antara hubungan antara paragraf 1 dan 2 yang paling tepat untuk teks di atas adalah ya. Jadi paragraf 1 pemaparan atau perincian. Jadi hubungan antara paragraf 1 dan 2 itu adalah sebagai pemaparan atau perincian. Jadi memaparkan atau merinci, itu hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Anda boleh baca sekali lagi teksnya pelan-pelan, dan Anda nanti juga bisa download soal itu nanti di kolom di deskripsinya. Kita nanti akan sediakan link untuk Anda mendownload soalnya biar bisa Anda pakai belajar lagi. Oke, lanjut ke soal yang ke-9. Apa kata yang dirujuk pada kata menggonggong di paragraf ketiga? Jadi di paragraf ketiga kalau kita lihat itu ada kata menggonggong. Mana menggonggong ini? Di kalimat yang bawah, Dea Anugrah dengan kemampuan menggonggong di usia muda jelas-jelas membuktikan bahwa sastra Indonesia belum perlu khawatir untuk kekurangan bakat-bakat baru. Jadi ini menceritakan si Dea Anugrah dengan kemampuan menggonggong. Tentu menggonggong ini adalah kata kiasan, bukan makna sesungguhnya. Dan apa yang dirujuk dalam kata menggonggong itu adalah penulis cerita yang baik, yaitu si Dea tadi dan seterusnya. Saya rasa itu ya cukup sederhana kalau ini bisa difahami dengan mudah insya Allah. Terakhir di soal yang ke-10 untuk TPU, berdasarkan teks di atas, tujuan dari penulis adalah tujuan dari penulis si Dea Anugrah ternyata yang lebih tepat adalah yang B, untuk mempengaruhi pembaca agar membaca karya terbaru Dea Anugrah. Oke, itu adik-adik semua, tentu ini bukan sesuatu yang Coach Billy bahas, ini hanya sesuatu yang Coach Billy sampaikan apa yang sudah dibahas oleh tim pembahas yang mengampu untuk subtes PPU. Kita lanjut aja sekarang ke subtes berikutnya, yaitu tentang pemahaman bacaan dan menulis. Kemarin Anda juga harus mengerjakan 8 soal dengan durasi waktu hanya 12 menit saja. Kalau soal sesungguhnya tentu 16 soal, kita karena tryout pertama hanya menggunakan 50% soal, maka Anda di sini diberikan separuhnya, yaitu 8 soal saja. Oke, langsung saja sama. Di pemahaman bacaan menulis ini juga kental bahasa Indonesia banget, sehingga Anda harus kuasai dengan baik, dan catatannya satu, selalu Anda dihadapkan dengan teks-teks panjang dan seterusnya. Ini kurang lebih ada 13 kalimat, Anda harus menyelesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah jadi itu kalau kita lihat ternyata dia terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 paragraf ya, 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 paragraf. Jadi hubungan yang paling tepat itu adalah paragraf ketiga merupakan pemaparan dari paragraf kedua. Ya, jadi Anda bisa cermati lagi. Jadi di paragraf ketiga itu dikatakan Leonardo membuktikan bahwa ia mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menerapkan seluruh pengetahuan yang ia punya ke dalam bentuk visual dari lukisan ini dan menghasilkan gambar yang kompleks sekaligus menggugah, tulis Kleiner dalam bukunya. Jadi di paragraf ketiga itu seperti itu. Jadi memaparkan apa yang ada di paragraf yang kedua. Di paragraf kedua, lukisan De La Chapelle da Vinci dinilai berhasil menggambarkan suasana secara rinci. Cahaya yang terlukis benar-benar nampak datang dari jendela khas ruang makan di biara-biara di Milan. Wajah Yudas Iskariot, murid Yesus yang berkhianat, terlihat seperti dalam bayangan. Seluruh murid Yesus juga tampak menggambarkan beragam emosi seperti ketakutan, keraguan, protes, kemarahan, dan kasih. Ya, seperti itu. Jadi di paragraf kedua seperti itu, di paragraf ketiga itu memaparkan dari paragraf yang kedua. Oke, soal yang kedua, perbaikan kata yang kurang tepat dalam bacaan di atas adalah ya.
kompleks itu harusnya menggunakan kompleks dengan S. Jadi kompleks kalau nggak pakai S itu bermakna lain, bermakna beda dengan kompleks yang menggunakan huruf S. Oke. Lanjut ke soal berikutnya yang ketiga. Ide pokok paragraf keempat. Jadi di paragraf keempat itu adalah mulai kalimat ke-8 sampai saat ini tidak ada publikasi resmi soal jumlah persis karya Da Vinci. Yang ada justru perdebatan soal benar atau tidaknya sebuah lukisan dibuat oleh Da Vinci. Hal ini sempat terjadi pada lukisan Salvator Mundi. Ada yang mengatakan lukisan tersebut dibuat oleh muridnya, ada pula yang bilang lukisan itu awalnya dibuat Da Vinci dan diselesaikan muridnya. Sekarang lukisan tersebut dimiliki Raja Salman. Ia membeli lukisan seharga 450 juta dolar Amerika, angka yang spektakuler dalam sesi lelang seni. Demikian paragraf keempat, dan kalau dikaitkan dengan pertanyaan, ide pokok paragraf keempat yang tepat adalah perdebatan benar atau tidaknya sebuah lukisan buatan Da Vinci. Karena ngomong ide bisa jadi bukan merujuk ke kalimat ya, tetapi apa yang kemudian dituliskan dalam paragraf 4 yang menggambarkan keseluruhannya. Jadi tentang perdebatan benar atau tidaknya sebuah lukisan Da Vinci. Ada yang berpendapat diselesaikan Da Vinci langsung, ada yang diselesaikan oleh Da Vinci dan muridnya, seperti yang sudah Coach Billy bacakan tadi. Yes, itu yang tepat. Lanjut ke soal yang keempat, gagasan pokok yang bisa digunakan untuk menulis sebelum paragraf pertama. Jadi sebelum paragraf pertama, gagasan pokok yang bisa digunakan untuk menulis. Oke, kita coba tengok dulu paragraf pertama. Pada abad ke-15, seiring dengan ditemukannya medium kertas, seniman-seniman di Italia termasuk Da Vinci turut memproduksi banyak sketsa dan menggambar dengan tinta, arang, dan kapur. Penemuan kertas membuat mereka semakin leluasa dalam mengeksplorasi kemampuan menggambar. Seperti itu. Nah, kemudian di soal yang keempat ditanyakan gagasan pokok yang bisa digunakan untuk menulis sebelum paragraf pertama. Jadi kalau kita harus menaruh paragraf di atasnya, maka gagasan pokok yang tepat adalah pelukis menggambar di atas kain perasan. Jadi karena sebelumnya mungkin melukis tidak menggunakan media kertas tetapi menggunakan kain perasan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Fakta dalam bacaan di atas terdapat kalimat ke. Oke. Di situ tertulis adalah kalimat ke-12. Yuk kita lihat kalimat 12 apa itu? Betul. Sekarang lukisan tersebut dimiliki oleh Raja Salman. Jadi faktanya ada di kalimat ke-12. Jadi semua cerita tentang lukisan Da Vinci, yang terakhir faktanya adalah lukisan itu sekarang ada di Raja Salman. Oke. Lanjut ke soal ke-6. Penggunaan konjungsi dan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat ya. Oke, yang tidak tepat adalah kalimat ke-11. Awalnya dibuat Da Vinci dan diselesaikan muridnya. Kata hubung dan di sini menurut pengajar bahasa itu kurang tepat. Jadi konjungsi dan tidak tepat. Awalnya dibuat Da Vinci, mungkin langsung bukan dan ya harusnya, kemudian diselesaikan oleh muridnya. Itu mungkin lebih tepat. Oke, ke soal yang ke-7, kalimat yang inti kalimatnya terdiri atas dua fungsi dalam teks tersebut adalah kalimat keempat. Jadi kalimat yang inti kalimatnya terdiri atas dua fungsi. Kalau kita coba lihat kalimat keempat, apa yang ada di kalimat keempat? Cahaya yang terlukis benar-benar nampak datang dari jendela, kas uang makan di biara-biara di Milan. Oke. Kalimat yang inti kalimatnya tadi, kalimat yang inti kalimatnya terdiri atas dua fungsi dalam teks di atas itu adalah kalimat keempat itu tadi. Soal terakhir, soal ke-8, kalimat tidak baku di bawah ini, jadi tidak ada hubungannya dengan bacaan. Anda belajar tentang kalimat baku, karena nanti juga ada kalimat efektif. Kalimat tidak baku di bawah ini yang paling tepat terdapat dalam kalimat
Yang C, cendekiawan yang sekarang menjabat jadi jenderal itu diduga ateis. Oke, demikian tadi adik-adik semua. Coach Billy bukan membahas, Coach Billy hanya menyampaikan kunci jawaban yang sudah dibahas oleh tim pengajar yang mengampu untuk PPU dan PPN. Semoga dengan kunci ini, dengan jawaban yang sudah ada, cukup membantu Anda minimal mencocokkan apa yang sudah Anda kerjakan dalam tryout kemarin. Untuk kemudian Anda mendapatkan jawaban yang lebih pas penjelasannya, Anda bisa menanyakan ke masing-masing pengajar di tempat Anda belajar sekarang. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya yang sudah nonton video ini. Sekali lagi Coach Billy menyampaikan ke Anda semua, jangan pernah kemudian kapok-kapok untuk belajar mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK 2021. Persiapan yang dini akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat Anda menonton video ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube Coach Billy. Semoga Anda tetap semangat dalam belajar dan Anda meraih kesuksesan. Terima kasih, jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.